Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Rusmati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, tepatnya SMKN 1 Cijati. Hari ini saya sudah ditemani dengan rekan sejawat saya, Bapak Budiana Hermawan. Beliau merupakan rekan sejawat yang nanti akan saya observasi proses pembelajaran di kelasnya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar, alhamdulillah hari ini kabar baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya, Pak. Amin. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya karena Bapak sudah bersedia melakukan wawancara dengan saya. Jadi Pak, hari ini niatnya itu saya mau melakukan observasi nanti di kelas Bapak, kan seperti itu. Nah, untuk sebelum ke tahap itu sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kesiapan mungkin nanti proses pembelajaran di kelas. Siap Pak, boleh? Insya Allah boleh. Boleh ya, terima kasih. Nah, jadi tujuannya ini melakukan percakapan praobservasi tadi ya untuk mengukur sejauh mana persiapan Bapak ketika Bapak akan melakukan proses pembelajaran tersebut. Iya. Nah, Bapak kalau boleh tahu ngajar pelajaran apa Pak? Produk di APHP. Produktif di APHP. Jadi megangnya itu ada 3 mapal Bu ya. Yang pertama itu di dasar proses pengolahan hasil pertanian yang di kelas 10. Yang kedua mengajar di konsentrasi keahlian pengolahan hasil pertanian, yaitu mapalnya pengolahan hasil nabati dan pengolahan hasil hewani. Nah, kalau untuk proses pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan, materi apa yang akan Bapak berikan? Untuk di materi yang nanti yang akan saya diberikan kepada siswa, ya, yaitu tentang mapalnya dulu ya Bu ya, yaitu dari konsentrasi pengolahan hasil hewani. Ya. Mapal hewani yang akan nanti konsentrasi di sini yaitu tentang produk olahan hasil unggas, ternak unggas. Ya. Nah, dari ternak unggas tersebut kita akan mengolah, misalkan pengolahan di sini itu pengolahan nugget ayam. Nugget ayam, baik. Nah, apa Pak tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran tersebut? Ini yang pertama, tujuan dari proses pembelajaran tersebut yaitu untuk menerapkan teknik produksi, itu yang utama. Nah, di sini karena teknik produksi dalam proses pengolahan nugget ya. Lalu yang kedua menangani bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil hewani ya. Jadi dari produksi ke proses penanganan bahan baku dulu ya. Baik, berarti Bapak itu tujuannya itu dalam proses produksi unggas ya Pak, ya, pengolahan hasil ternak unggas. Unggas, baik ya Pak. Nah, kemudian untuk area pengembangannya Pak, area apa yang akan Bapak kembangkan? Untuk yang produktif yang saya pegang di sini yaitu tentang keterampilan. Karena anak SMK, yang khususnya anak SMK kebetulan di sini kita di produktif PHP ya, yang saya megang di APHP. Jadi anak itu supaya kompeten di bidangnya agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kebetulan di sini mapelnya tentang yang hewani. Ya, jadi nanti anak sangat terampil dalam proses pengolahan ternak unggas itu tentang pembuatan nugget. Oh, baik, berarti karena kita SMK dan produktif itu berarti penegasannya itu adalah yang ingin dikembangkannya di bagian keterampilan peserta didik. Ya, kompeten atau tidak kompetennya siswa. Betul, supaya ada bekal nanti gitu ya di kemudian hari. Nah, untuk model pembelajaran yang akan digunakan, model pembelajaran apa Pak? Nah, untuk model pembelajaran di sini saya akan menggunakan PJBL karena kita nanti langsung praktek di lab APHP ya tentang proses pengolahan nugget ayam. Gitu. Jadi PJBL Bu. Baik. Project kan? Project based learning yang akan digunakan ya. Nah, strategi pembelajarannya Pak apa? Untuk strateginya itu kita akan menggunakan tentang berdiferensiasi. Ya betul. Ya, yaitu supaya anak nanti kan di situ mungkin ya di sini akan berkaitan juga dengan mapal-mapal yang lain kan gitu ya. Sebetulnya mulai dari matematik tentang proses penghitungan juga gitu kan. Betul. Nah, itu ke sana. Baik. Berarti tadi ya menggunakan strategi pembelajarannya itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kan ada 3 ya diferensiasi itu, ada apa saja ya Pak? Produk, yang kedua ada konten dan yang ketiga itu ada
pasti lupa lagi gitu Oh, ya. lupa lagi Oh, ya, ya. jadi ya. Ya. Jadi kalau susunannya itu Pak konten dulu ya, kemudian Konten, proses dan juga ya. yang terakhir ada Produk. produknya. Nah, yang mana bagian mana yang mau diferensiasinya? Berarti ke produk. Ke Ke produk. produk, karena nanti kan kita anak akan membuat nugget kan, membuat nugget ayam. Berarti nugget itu kan suatu produk yang dihasilkan dari produk tersebut gitu. Oh. Dilihat dari apa? Misalkan perbedaan produknya itu. Bisa dari Diferensiasinya. formula ya. Iya. Bisa dari formula ya. Oh, jadi anak nanti diberikan kebebasan gitu Untuk mengatur mengatur formulanya. Nanti ya ada misalkan ada 2 kelompok atau 3 kelompok. Kalau ada yang ada yang sama formulanya, kita ambil satu. Lalu kita digabung ya. Ambil yang satu, kelompok ini berarti formula yang ini, yang B pasti beda. Nah, di sini nanti itu ada yang dari campurannya ya. Campuran antara daging dengan yang sayuran juga, Bu. Ya. Kenapa kita misalkan ada campuran sayuran? Bukan ditakutkan ya. Kadang-kadang mungkin ibu juga punya anak ya. Ibu punya anak ada yang tidak suka, kurang suka terhadap sayuran, maka tambahkan ya. Nugget itu ada sayurannya. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi selain menyehatkan gitu ya Pak, jadi bisa stimulasi anak yang kurang suka sayuran dengan pengolahan yang lebih menarik. Kalau untuk proses Pak, apakah ada perbedaan untuk prosesnya pendampingannya, misalkan ke peserta didik? Untuk ke peserta didik memang ada Bu ya, karena peserta didik di sini ada yang kompeten gitu kan ya, ada yang sangat kompeten, ada yang kurang kompeten. Itu dilihat bisa dari pada saat kita pembelajaran juga di kelas dan nanti di lab juga sama. Bagi anak yang kurang kompeten, berarti ada pendampingan langsung Bu. Ya, anak itu langsung didampingi oleh saya gitu ya. Bahwa dari sini misalkan dia belum paham gitu ya tentang mengoperasikan food processor, dia penimbangannya juga belum paham, bahan-bahan baku yang digunakan juga mungkin belum paham. Nah, di situ kita sebagai pembimbing langsung didampingi supaya anak tersebut itu lebih paham lagi. Berarti ada diferensiasi proses ya, khususnya memberikan pembimbingan kepada peserta didik memang yang belum memahami gitu ya. Kemudian teknik penilaian yang akan digunakan Pak, teknik apa saja? Teknik penilaian itu ada 3 Bu. Yang saya gunakan ada sikap ya. Kita sikap, memang kita tidak bisa melepaskan teknik penilaian dari sikap siswa. Karena sikap siswa itu pasti akan berbeda ya. Mudah-mudahan nilainya bagus. Itu dari rentangnya kalau sikap itu A, B, C ya. Pasti kita harusnya di A. Yang kedua pengetahuan. Dan yang ketiga nilai keterampilan. Untuk nilai pengetahuan kita bisa dilihat Bu, ini dari contoh dari LKPD-nya ya. LKPD yang sudah disediakan. Ya, LKPD yang sudah disediakan di sini nanti ada beberapa pertanyaan Bu ya. Ada yang harus dikerjakan oleh siswa. Ini termasuk ke dalam pengetahuannya. Betul. Sedangkan untuk teknik keterampilan kita langsung di lab. Ya, di lab anak kita sudah menyediakan daging dan alat bahan-bahan dan juga alat yang lainnya. Lalu anak dilanjutkan dengan mengerjakan proses tersebut. Baik ya. Sasarannya Pak, kelas berapa Pak? Nanti yang akan dipraktekkan. Untuk sasaran di sini kebetulan yang insya Allah yang kelas 11 Bu. Karena yang kelas 12 itu masih dalam keadaan PKL ya. PKL. Jadi kita ngambil yang di kelas 11 karena kelas 11 ini sesuai dengan mata pelajaran di konsentrasinya. Kalau yang di kelas 10 kan masih dasar, jadi kita belum. Jadi sasaran di kelas 11 saja. Kelas 11 sampai HP. Ya. Berarti nanti Pak jam berapa kira-kira Pak? Berarti dilanjut ya setelah ini langsung ke kelas kita langsung ke kelas. Baik, ya. Baik. Ya. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan untuk percakapan pra-observasinya. Nanti mungkin setelah ini kita melakukan observasi di kelas. Ya. Dan di akhir nanti kita bisa melakukan percakapan pasca observasi itu supaya mengetahui apakah proses pembelajaran di kelas itu sudah sesuai rencana atau belum, atau misalkan apakah ada hambatan gitu ya, kemudian apakah
rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dari ketika ada hambatan tersebut. Nah, Bapak terima kasih atas waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya. Setelah 1 minggu ya kita tidak bertatap muka ya. Nah, sebelum dimulai ya, silakan untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Oh ya, silakan Sapik pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Sapik yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini ya kita dari awal nanti sampai akhir itu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan kalian itu bisa menangkap apa yang diberikan materi pada hari ini juga ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Barangkali ada teman kalian yang tidak masuk ya, karena di sini jumlah siswanya ada 25 siswa ya, 25 siswa. Absen dulu Adis, Abdul Fikri, Jenny, Ega. Alhamdulillah ya. Hadir. Yang tidak hadir siapa? Yuda. Yuda kenapa Yuda? Oh sakit ya. Nah ini untuk Yuda kita doakan teman kalian ya yang sakit ya. Yang sakit itu ada 2 ya, sakit lahir dan sakit batin ya. Kita doakan oleh kita semua semoga Yuda cepat sembuh ya. Nah, terima ya. Tuh, jadi kita sama-sama doakan ya. Nah, untuk materi hari ini ya, yaitu kita akan mempelajari tentang proses pengolahan nugget ya, proses pengolahan nugget. Tahu kan nugget? Tahu. Siapa yang sudah pernah makan nugget? Saya udah. Yang nuggetnya nugget apa? Nugget ayam. Jenny? Nugget ayam juga. Ya, ini memang macam-macam ya proses nugget itu ya, yang ada di pasaran ya. Bapak percayalah sama kalian, bakal itu seringlah makan nugget ya. Tuh. Nah, di sini adapun tujuan dari pembelajaran ya, yang hari ini ya itu tentang proses pembuatan nugget. Tujuannya itu supaya kita dapat memproses ya olahan dari daging unggas. Karena kita akan membuat daging nugget dari ayam ya, nugget ayam itu. Yang kedua tujuannya yaitu kalian bisa membuat ya, bisa membuat proses olahan dari unggas tersebut, yaitu dengan membuat nugget ya. Nah itu ya. Jadi yang hari ini karena minggu kemarin ya, minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang masalah nugget ya, dan pengelompokan juga minggu kemarin sudah ya, sudah dikelompokkan karena Bapak sekarang sudah menyiapkan LKPD ya. Ini LKPD-nya. Nah sekarang ya masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok ini untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, silakan yang minggu kemarin kita sudah, karena materinya juga sudah dikasihkan, tinggal kita memberikan apa LKPD-nya saja ya. LKPD untuk praktek. Maka silakan dibuat kelompok. Ada 4 kelompok ya, yang minggu kemarin ya, 4 kelompok silakan dibuat. Nanti di LKPD di sini diisi ya masing-masing nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1 silakan ya. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 dan ini kelompok 4. Silakan diisi LKPD-nya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kalian masih semangat? Masih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya setelah 1 minggu. Sudah di blender ya, sudah di blender, ini semua sudah hancur. Silakan dimasukkan ke dalam cetakan ya. Ini kita memakai loyang yang ini ya, loyang di sini ya. Ini caranya. Ini pakai plastik tadi ya. Nah, kalau ini dagingnya masih ada ini ya Bu. Ini selanjutnya kita ke proses pengukusan. Ini dalam pengukusan di sini air yang sudah mendidih ya, anak-anak. Airnya sudah mendidih seperti tadi ya. Nah, ini langsung dimasukkan. Satu lagi. Ini yang kelompok selanjutnya kita ditumpuk saja nggak apa-apa ya. Jadi yang kelompok 3, 4 tadi, 4 di bawah ya. Ini ya. Ini ditunggu sampai kurang lebih 30 menit ya, sampai matang. Ya. Itu saja sambil kita nunggu, berarti ya kita bisa ya sambil nunggu matang. Ya, ini karena pakai lap ya, jadi supaya embun yang ada di sini tidak langsung ke
bahan. Lalu ditutup ya. Nah, setelah ditutup kita tunggu sampai matang kurang lebih 30 menit. Ya. Setelah proses pembukusan, kita lanjut ke proses mendinginkan yang setelah dikukus tadi selama 30 menit. Lalu kita ke pembentukan, kita membentukan ini sesuai yang sudah tadi ditentukan dan sudah dibentuk, kita larutkan ke larutan yang basah dan setelah itu kita tambahkan dengan tepung panir. Setelah tepung panir sudah menjadi produk dan hasil dari proses tadi sudah menjadi, dan setelah udah jadi kita akan masukkan ke freezer untuk proses pendinginan supaya tahan lama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya. Terima kasih ya sudah hadir pada kegiatan hari ini. Hari ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan kita sebelumnya, karena kan sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi, kemudian saya juga sudah menilai atau mengamati proses pembelajaran Bapak di kelas. Nah, yang sekarang ini merupakan kegiatan yang ketiga, yaitu bagaimana kita akan membahas tentang pasca observasi kemarin. Nah, sehat Bapak? Alhamdulillah. Sudah sehat, alhamdulillah. Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, tujuannya itu mungkin untuk mengukur sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran yang sudah direncanakan dengan pembelajaran yang terjadi di kelas gitu ya. Oh, iya. Ya. Nah, bagaimana Pak perasaannya ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Oh, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan tentang perasaan ya, mungkin perasaan saya pada saat mengajar di dalam kelas. Alhamdulillah pada saat proses pembelajaran di dalam kelas itu sangat menyenangkan sekali, karena bilang menyenangkan sekali itu antara ada komunikasi yang dua arah antara saya sebagai guru ya dan anak yang sebagai audien. Alhamdulillah. Senang ya Pak ya? Sangat senang sekali. Ya, karena sudah sangat menyenangkan. Nah, bagaimana rasanya ketika mengajar biasa, Bapak hanya sendiri atau berbeda ketika ada saya di sana Pak, menjadi supervisor kemarin? Alhamdulillah ya Bu. Kalau untuk cara teknik kita mengajar gitu ya, cuma mungkin ada perasaan yang sangat berbeda gitu ya, antara mengajar saya sendiri dengan mengajar ada fasilitator ya yang melihat kegiatan pada saat saya belajar gitu. Kalau grogi itu pasti ada, tapi bagaimana sih cara untuk menyikapi supaya kondisi walaupun kita ada grogi sedikit itu tidak kelihatan gitu ya. Ya kalau dirasakan ya setelah ya kemarin gitu ya oleh saya sendiri gitu yang merasakan ya kita mengajar seperti biasa saja gitu ya, tidak ada kendala atau untuk menghilangkan rasa grogi tersebut ya kita bisa dihilangkan lah gitu. Baik, bagus, sudah bagus ya Pak, karena Bapak sudah bertahun-tahun mengajar, saya rasa mampu memanage perasaan grogi itu ya Pak. Kemudian bisa Bapak ceritakan kemarin proses pembelajarannya itu seperti apa saja? Untuk proses pembelajaran yang kemarin itu karena kita di SMK ya, di SMK kan saya kemarin itu pakainya yang PJBL ya. PJBL karena nanti akan dilanjutkan setelah kita di teori ya, teori misalkan kita akan membuat satu produk gitu kan, karena anak SMK itu tidak sama dengan yang di SMA gitu ya, karena SMK itu anak itu harus kompeten. Jadi kita menggunakan yang PJBL-nya Bu. Jadi nanti setelah di kelas ya, pembelajaran dalam kelas dilanjutkan di lab. Tahapannya seperti apa Pak kalau untuk model pembelajaran PJBL tersebut? Tahapannya itu yang pertama kegiatan pendahuluan biasa. Ada kegiatan pendahuluan, terus yang kedua seperti biasa kita mengucapkan salam juga, mengecek kehadiran anak, mengecek kesiapan anak. Lalu setelah itu kita ada sedikit untuk menerangkan materi yang akan kita dipelajari hari ini untuk praktek ya. Lalu setelah kita menerangkan kepada anak, lalu anak membuat kelompok Bu.
yang membuat kelompok, dibagi-bagi kelompok, misalkan dari jumlah siswa ada satu kelas itu ada 25 dibagi 4 kelompok, ya, dibagi 4 kelompok, nanti dikasih masing-masing kelompok dikasih LKPD, ya, dikasih LKPD untuk menuliskan, ya, nanti tahapan-tahapan yang akan kita praktekkan, ya. Setelah itu, Nah, setelah selesai anak membuat suatu mengerjakan LKPD-nya dikumpulkan, ya, karena di situ di LKPD itu direncanakan karena saya akan membuat nugget, ya, olahan nugget dari ayam gitu, ya. Nugget ayam berarti anak dari 4 kelompok itu dicoba untuk membuat formulanya, untuk formula nugget, nanti kita dicoba gitu, mana yang paling bagus, dan nanti insya Allah dipraktikkan langsung. memberikan pembinaan gitu. Nah, kira-kira Pak, Bapak akan kapan merealisasikan rencana rencana maksudnya untuk anak supaya membawa bekal makan, kemudian anak untuk menjaga kesehatannya. Mulai besok. Jadi dapat nilai Secepat mungkin sekarang diumumkan, besok orang harus sudah bawa untuk bekal tersebut. Bapak, terima kasih waktunya. Kemarin juga saya sudah mengamati kegiatan proses pembelajaran di kelas. Di sini mungkin ada beberapa refleksi yang untuk Bapak yang bisa saya berikan. Semoga hal ini bisa memotivasi Bapak untuk itu saya yang takut. dan
kemarin itu proses pembelajaran sudah baik kan. Yang pertama itu sudah sesuai RPP. Adapun ketika ada beberapa hambatan yang Bapak rasakan, berdasarkan percakapan barusan, Bapak juga sudah menemukan solusinya seperti apa dan Bapak akan merealisasikan rencana tersebut. Merupakan sebuah hal yang bagus gitu ya Pak ya. Kemudian juga selain itu penyampaian materi itu sudah bagus karena kemarin Bapak menggunakan pendekatan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan itu sudah sesuai, saya perhatikan juga ya Pak. Kemudian catatan lainnya pengelompokan peserta didik juga kemarin sudah sesuai berdasarkan dengan minat dan gaya belajar mereka. Nah, mungkin ke depannya Pak, rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas? Untuk hasilnya longgar di sana. itu dari diri kita sendiri. Jadi dari diri kita sendiri yang mudah-mudahan ke depannya itu akan lebih baik dari hari ini. Mungkin dilanjutkan juga nanti karena kita produktif ya. Ya maaf ya kebetulan saya produksi pakai HP cara Bu, jadi langsung membekali anak di traktor. Jadi supaya nanti setelah lulus dari SMK anak itu sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Rencana tindak lanjutnya karena Bapak adalah seorang guru produktif, jadi akan meningkatkan keterampilan peserta didik supaya nanti ada bekal ya ketika mereka sudah lulus gitu. Ya Bapak mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Lain waktu kita bisa